Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A2 mata kuliah Internet of Things yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada. Perkenalkan, saya Iwayan Guna Permana dengan NIM 20055541007. Saya sendiri anak Agung Badai Semara Putra dengan NIM 20055541006. Perkenalkan, nama saya Arsa Somo dengan NIM 20055410008. Dan saya sendiri Komaryanti Arista Permatasari dengan NIM 200554109. Di sini kami akan membahas mengenai penerapan Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT pada rangkaian LED Blink dengan menggunakan microcontroller not MCU berbasis ESP32. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Ersa Agnes Salmon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Dikutip pada jurnal Sri dan Ahmad pada tahun 2019, Internet of Things secara umum dapat diartikan sebagai benda di sekitar kita yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Internet of Things memiliki konsep memperluas manfaat yang terhubung dalam koneksi internet terus-menerus. Dan pada jurnal kedua dikutip pada Fajar pada tahun 2017, Internet of Things dapat dideskripsikan bagaimana menghubungkan benda sehari-hari seperti smartphone, internet TV, sensor dan akuator ke internet, di mana perangkat dihubungkan bersama yang memungkinkan bentuk-bentuk baru komunikasi antara hal-hal tersebut dengan orang-orang dan antara hal-hal itu sendiri. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian dari menggunakan microcontroller not MCU yang berbasis ESP32 untuk penggunaan pada LED blink atau kedap-kedip. Nah, di sini kita ketahui dulu terkait spesifikasi dari ESP32. Di sini menggunakan ESP32 DevKit TV1. Nah, adapun spesifikasinya yaitu dia mempunyai dua core. Nah, karena mempunyai dua core berarti dia juga mempunyai dua prosesor. Nah, di sini sudah built-in WiFi dan juga sudah built-in Bluetooth menggunakan WiFi 2,4 GHz yang sampai dengan 150 Mbit per second, dan juga Bluetoothnya itu sudah Bluetooth low energy atau Bluetooth hemat energi. Nah, di sini menggunakan arsitektur 32 bit, kemudian clock frekuensi dari ESP32 yaitu 240 MHz dan RAM-nya sebesar 512 KB. Di sini menggunakan pin sebanyak 30 sampai dengan 36 pin bergantung dari model ESP32 yang kita gunakan. Nah, adapun peripheral yang ada pada ESP32 yaitu ada capacitive touch, kemudian ada ADC atau analog to digital converter, kemudian ada DAC, digital to analog converter, ada I2C atau integrated circuit, ada UART atau universal unsynchronous receiver or transmitter, kemudian ada CAN 2.0 atau controller area network, kemudian ada SPI atau serial peripheral interface, kemudian ada I2S yaitu integrated inter IC zone, kemudian ada RMII atau reduced media independent interface. Kemudian pada ESP32 juga disertai dengan PWM atau pulse width modulation dan banyak yang lainnya lagi. Jadi kita langsung saja untuk merangkai dari rangkaian LED blink. Nah, di sini kita membutuhkan komponen utama yaitu not MCU yang berbasis ESP32 khususnya. Kemudian kita juga menggunakan LED. Nah, LED di sini sebagai aktuator nanti yang akan kedap-kedip. Kemudian juga kita memerlukan sebuah resistor. Di sini kami menggunakan resistor dengan tahanan 220 ohm. Kemudian kita memerlukan juga kabel jumper dan juga breadboard, dan yang terakhir kita memerlukan kabel data. Nah, di sini kabel jumper difungsikan sebagai penghubung dari microcontroller dengan
LED dan juga kabel data berfungsi untuk menghubungkan dari microcontroller ke laptop. Oke, langsung saja kita rangkai dari rangkaian LED blink ini. Pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk microcontroller ke breadboard. Nah, kita masukkan saja, kita tekan seperti ini. Jika sudah masuk, kita masukkan LED pada salah satu lubang. Nah, seperti ini. Dan di sini kita memerlukan sebuah resistor. Kita hubungkan seperti kita dapat hubungkan seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita menggunakan kabel jumper. Kita hubungkan dengan pin 23 D23 dengan resistor dan pin ground dengan ground dari atau negatif dari LED. Nah, seperti ini. Mungkin jika terlihat sedikit rumit, tapi ini sangat mudah. Jika sudah untuk merangkai dari rangkaian SP32, mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit dengan rangkaian. Jadi nanti dari microcontroller akan menghidupkan LED dan mematikan LED itu menggunakan pin D23 atau GPIO 23. Nah, di sini menggunakan pin 23 yang terhubung ke resistor. Jadi fungsi resistor di sini untuk menahan dari tegangan yang berlebih yang dihasilkan oleh microcontroller. Karena di sini microcontroller menggunakan tegangan kerja yaitu 5 volt. Nah, di sini terhubung dengan resistor, kemudian resistor terhubung ke kawat positif dari LED dan kawat negatif dari LED terhubung ke ground dari microcontroller. Nah, di sini kita memerlukan kabel data. Kabel data di sini berfungsi untuk mencolokkan dari konektor dari microcontroller ke laptop. Nah, mungkin untuk lebih jelas terkait dengan program menggunakan LED blink ini akan disampaikan oleh teman saya lebih lanjut nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi setelah kita melewati tahap perancangan tadi, jadi sebenarnya pada tahap ini kita akan melakukan tahap pengkodingan. Tapi sebelum itu kita akan menggunakan atau membuat terlebih dahulu bot yang ada di Telegram yang nantinya kita akan jadikan bot yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan LED secara otomatis. Nah, di sini kita ketikkan saja pada menu search di Telegram itu, ketikkan bot, kemudian kita pilih yang bot further. Nah, di sini mungkin saya sudah pernah membuat beberapa, sudah pernah start, tapi kita mungkin di sini kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan new bot untuk membuat sebuah bot baru. Nah, ini. Kita ketikkan nama untuk bot kita. Jadi nama untuk bot kita ketikkan saja Nah, untuk nama dari bot yang mau kita buat, kita harus menampilkan kata bot pada belakang bot yang akan kita buat. Jadi contohnya LED bot. Oke, jika tidak bisa, mungkin kita bisa membuat dengan underscore, kemudian kita ketikkan bot. Sepertinya sudah dibuat juga. Kita bisa menggunakan yang lain. Mungkin masih sama. Kita terus mencoba untuk mendapatkan nama yang akan kita gunakan sebagai bot dari Telegram.
Nah, jika sudah berhasil, maka dari bot Father akan mengirimkan token untuk akses ke HTTP API. Nah, token ini kita harus salin. Nah, setelah itu kita masukkan ke program nantinya. Jadi mungkin itu saja untuk pembuatan bot pada bot Father ini. Jadi setelah itu kita bisa pergi ke bot yang kita buat. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pembuatan bot. Kita lanjutkan ke pembuatan program. Terima kasih. Baik, jadi setelah kita membuat Telegram bot sebelumnya, jadi pada tahapan selanjutnya yaitu kita membuat coding dari untuk menggunakan dari microcontroller ESP32. Nah, di sini kita memerlukan sedikit library untuk membuat coding nanti. Nah, di sini kita melihat library yang pertama ada library untuk WiFi, kemudian library WiFi client secure, dan yang terakhir library dari Universal Telegram Bot. Nah, di sini mungkin yang kita perlu ketahui itu yaitu pada library Universal Telegram Bot. Nah, di sini kita bisa untuk langkah awal terlebih dahulu, jika kalian memang belum mempunyai port dari ESP32, kalian bisa mendownload terlebih dahulu board ESP32. Nah, untuk mendownloadnya itu kita bisa pergi ke di sini. Nah, ada di web dari randomnerdtutorial.com. Nah, di sini kita bisa installing dulu untuk ESP32 board pada Arduino IDE, bisa menggunakan Windows. Nah, setelah kita mendownload dari board ESP32, nah kita ikuti aja tahapan-tahapan selanjutnya pada di sini, tapi kita singkat saja. Kita lanjut ke sini. Nah, jika kalian sudah mendownload, maka otomatis pada board ESP32 yang pada board tampilan board di sini yang awalnya Arduino Uno seperti itu defaultnya. Nah, di sini akan berubah atau ada list dari ESP32 Arduino. Nah, di sini kita ketikkan yang atau kita pilih yang ESP32 dev module. Nah, di sini secara otomatis akan menampilkan beberapa spesifikasi dari ESP32. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada port. Nah, di sini jika kalian tidak atau belum terkoneksi dengan port, itu kemungkinan besar kalian menggunakan kabel data yang tidak dapat mengirimkan data ke microcontroller, atau kalian belum menginstal dari driver dari port untuk ke ESP32. Nah, di sini kita bisa ikuti. Nah, di sini kalian bisa ikuti untuk jika port kalian tidak terdeteksi. Kalian bisa install dulu driver yang bernama CP210X ini, atau driver yang menghubungkan USB to ward, atau yang menghubungkan ke konektor di microcontroller NetMCU yang berbasis ESP32. Nah, jika kalian sudah mengikuti dari tahapan-tahapan yang ada pada web ini, nanti akan saya kirimkan linknya di deskripsi. Jadi, untuk selanjutnya akan dapat menampilkan port di sini. Nah, di sini terlihat bahwa port COM3 ini atau microcontroller yang sedang saya gunakan itu sudah terhubung dengan Arduino IDE. Nah, kemudian kita juga perlu menginstal dari library-nya ini. Nah, library ini kita pergi ke Sketch, kemudian kita pada di atas kita bisa ke Manage Library. Mungkin membutuhkan waktu beberapa menit untuk dapat menampilkan Library Manager. Nah, jika sudah, kita ketikkan saja di sini Universal Telegram. Nah, ini mungkin sedikit terkendala pada laptop yang lambat yang saya gunakan. Nah, di sini sudah terlihat Universal Telegram Bot. Ini library-nya, dan kita klik install jika belum install. Di sini saya sudah menginstal dari library-nya. Nah, karena sudah menginstal, kita close saja. Jadi kita bisa masukkan saja di sini library-nya seperti ini, include.
Universal Telegram Bot.h. Nah, jika sudah, kita masuk ke program dari yang akan kita gunakan. Jadi di sini programnya sederhana. Sebenarnya program ini sudah ada pada library-nya sendiri. Kita pergi ke example, pada file di sini ada example. Nah, di sini kita cari yang namanya Universal Telegram Bot yang sudah kita install tadi. Nah, di sini ada banyak sekali untuk jenis mikroprosesornya, ada ESP32, ESP8266 dan lain-lain. Nah, di sini karena kita menggunakan ESP32, kita gunakan ESP32. Nah, di sini kita pilih yang flash LED karena kita ingin menghidupkan dan mematikan LED. Jadi kita klik ini, maka akan menampilkan satu program dari keseluruhan ini semua. Nah, mungkin ada beberapa yang saya ubah pada program, terutama pada WiFi SSID. Di sini saya menggunakan WiFi saya sendiri, kemudian dan juga passwordnya di sini. Kemudian di sini ada bot token. Nah, di sini token ini merupakan token yang kita dapatkan tadi pada saat kita melakukan pembuatan bot pada halaman aplikasi Telegram. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita inisialisasikan dari pin LED menggunakan pin 23 ya pada microcontrollernya. Kemudian LED statusnya itu 0. Nah, mungkin di sini LED statusnya kita abaikan. Kita fokus ke pembuatan flash dari LED pin. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita membuat beberapa variabel dan juga menggunakan if else. Nah, di sini kita jika ada seseorang yang mengakses dari bot Telegram, maka akan dia, dan jika guys tersebut mengetikkan atau menyalakan LED, maka yang akan terjadi yaitu LED pin low, LED status 1, dan bot Telegram akan mengatakan bahwa LED is on, seperti itu. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Sama juga pada if else selanjutnya, yaitu ketika kita ingin matikan LED, kemudian LED status 0, digital right-nya LED pin high, kemudian di sini LED is off untuk keterangan dari botnya sendiri. Kemudian ada status LED juga. Nah, di sini kita juga ada menampilkan mulai. Nah, ketika kita ketikkan mulai pada bot Telegram, maka akan menampilkan yang seperti kita program di sini, seperti yang ada pada program. Nah, di sini juga akan menampilkan welcome kelompok A2 seperti itu, karena dari kami merupakan kelompok A2. Nah, pada void setup-nya ini serial begin-nya menggunakan baud rate 115.200, kemudian serial println untuk data-datanya nanti. Kemudian begitu juga akan dimasukkan WiFi SSID dan juga passwordnya nanti. Nah, mungkin ini bisa kita pelajari nanti untuk program, nanti akan saya berikan di link deskripsi. Mungkin itu saja untuk pemrograman. Mungkin bisa kita compile terlebih dahulu apakah ada error pada program atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat di sini proses compile sudah berhasil. Di sini bisa kita naikkan. Nah, di sini terlihat proses compile sudah berakhir. Kita bisa langsung saja untuk upload. Tapi sebelum upload, pastikan di sini pada port sudah terhubung. Nah, di sini posisi dari microcontroller dengan laptop sudah terhubung melalui kabel USB. Kita upload saja di sini. Nah, sudah terlihat pada proses down uploading. Nah, maka otomatis pada default dari LED akan menyala seperti itu. Nah, mungkin bisa kita langsung saja konekkan dengan bot Telegram yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita langsung saja menuju ke bot Telegram.
Oke, jika sudah kita pada program, kita lanjut ke bot dari Telegram di sini. Nah, di sini ketika kita klikkan start, maka dia akan menampilkan pesan, yaitu untuk kita menekan LED on atau LED off atau status. Nah, mungkin kita bisa tekan LED on terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi? Maka pada LED akan on atau menyala seperti itu. Nah, pada posisi default memang LED sedang menyala, sedangkan pada posisi off, nah seketika pada LED dia akan mati seperti itu. Nah, jika kita klikkan status, maka dia akan menampilkan bahwa LED itu mati. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut hidupkan. Nah, LED akan hidup, kemudian jika kita matikan, LED akan mati. Mungkin itu saja untuk percobaan yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.